sahabat sekalian, pada pagi hari ini seperti biasa rutin setiap pagi ada home sharing offline ya, dengan jaga jarak, pakai masker. Kalau lagi ngomong ya maskernya diturunin dikit tapi jaraknya jauh, jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Di pintu masuk juga ada hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun. Insya Allah tetap menjaga protokol kesehatan. Baik sahabat sekalian, pada pagi hari ini saya mau berbagi kiat sukses, terutama di akhir tahun ini ada program mantul ya, mantap betul. Jadi rumusnya PAD. PAD itu P-nya padam. Oh bukan ya? PAD kelihatan nggak ini? kelihatan. P plus A plus D sama dengan sukses penuh barokah. T-nya itu artinya percaya. Percaya sama siapa ya? Percaya sama, pokoknya pasti percaya sama Allah. Yakin? Yakin itu nggak bisa 90%. Yakin itu harus 100%. Coba tangan kanannya diangkat, taruh di dada sebelah kiri, katakan saya sukses. Saya sukses. Saya sukses. Saya sukses. Siapa yang sukses? Terima kasih. Jadi percaya 100% itu nggak bisa ditawar lagi. Maka ketika hari ini Bapak Ibu semuanya Bismillah niat mau berhijrah, mau berbisnis di HNI, maka nggak bisa ngandelin ikhtiar doang. Harus punya mindset, harus punya keyakinan bahwa sesungguhnya semuanya yang ngatur Allah. Nggak bisa percaya diri doang, harus melibatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, percaya sama siapa? Percaya dengan yang namanya hijrah. Hijrah itu adalah berpindah. Pindah itu tidak selalu hanya sekedar dari tempat A ke tempat B. Itu secara physically pindah seperti itu. Tapi maksudnya adalah bukan hanya sekedar pindah tempat, tapi pindah dari mindset, pindah dari keyakinan, pindah dari segala sesuatu yang tadinya kurang baik jadi lebih baik, yang sudah baik jadi makin baik. Dan ini adalah yang harus diyakini, yang harus dipercayai ketika Anda pengen sukses berbisnis di HNI, bahkan di bisnis apapun juga. Yang ketiga, ini landasan langit banget ya. Jadi ketika hijrah itu adalah dari baik menjadi lebih baik, itu kita punya sandaran yang harus hafal semuanya. Al-Baqarah ayat berapa? 168. Bahwa sesungguhnya Allah itu meminta orang-orang pilihan, ya insya Allah yang di sini kan pengen jadi pilihannya Allah, pilihannya Tuhan yang memberikan banyak hal yang bahkan nggak pernah kita bayangkan bisa didapat ketika Allah berkehendak. Nah ini ayat atau surat yang berkenaan tentang pentingnya hijrah dari sesuatu yang namanya halal dan baik. Nah, sehingga alasan yang keempat, apa yang harus dipercayai, produknya HNI Bapak Ibu sekalian, itu halalnya ada, baiknya jelas. Halalnya di mana? Halalnya itu ada sertifikat yang namanya sertifikat halal MUI. Baiknya ada di mana? Legalnya jelas, legalnya itu ada dari BPOM. Jadi Bapak Ibu, produk HNI itu nggak cuma ngomong, ayo hijrah, punya muslim. Oh iya, tapi bagi orang khalayak umum mungkin sulit memahami itu. Tapi coba masukkan sisi ini. Halal itu hari ini ada undang-undang jaminan produk halal. Semua produk yang dimakan apalagi yang dipakai di tubuh kita itu harus ada sertifikat halal. Dan HNI itu ada produknya tersertifikasi halal MUI. Orang baik ada. Yang kedua, baik dari sisi legal atau sisi hukum itu ada terdaftar di BPOM. Dan Masya Allah Bapak Ibu, kalau yang mau Purbalingga tahu bahwa pabriknya HNI itu salah satunya pabrik HEW, itu sertifikasi ISO 9001.
ini enggak semua perusahaan bisa, semua perusahaan belum tentu bisa memenuhi syarat ISO 9001. Jadi ini contoh aja, yang namanya sertifikasi ISO 9001 tuh bahkan semut pun nggak boleh ada di pabrik itu. Nah, kalau sari kurma ada semutnya kan ya. Maka sertifikasi ini ada di pabriknya HN itu keren banget. Maka Bapak Ibu, yang pertama kalau pengen sukses dia ini sekali lagi percaya sama siapa? Sama Allah. Karena sesungguhnya Allah yang membuat semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah mengatakan jadi, ya jadi. Percayai itu aja. Yang kedua, yakini, percayai bahwa kalau mau jadi baik, ya namanya hijrah. Karena baik itu adalah sesuatu yang setiap hari terus ditingkatkan. Yang ketiga, ini sandarannya Allah 168, Allah yang perintahin. Kalau kepengen baik, kepengen sukses, ya hijrah pakai sesuatu yang halal dan baik. Halal itu di dunia itu kayak apa contohnya? Sekarang jaminan produk halal harus ada sertifikat MUI, dan produk HNI ada semuanya. Legal atau baik ada BPOM-nya. Keren banget, dan semuanya ada di sini. Maka kalau sampai nggak percaya, ya eman-eman banget. Jadi Bapak Ibu yang sudah memilih HNI ini harus percaya ini, harus yakin betul. Ini Masya Allah sudah gabung, jangan sampai berhenti. Ya, Bu Nasin, jangan berhenti, jangan stop. Walaupun Pak Dianto lagi minggir dikit ya, disamperin gitu. Ya, Mas Aziz sekali-kali diajak istrinya. Siap. Jadi ini yang pertama, P. Yang kedua, Pak saya udah percaya Pak, wis ngerti lah, gampang lah ini dong kabeh, alhamdulillah. Yang kedua, action. Action atau bahasa Indonesia ini ya aksi lah. Lah aksinya bagaimana? Sudah ada yang proven, bolak-balik dijelaskan, sudah terbukti. Apanya terbukti? Yang namanya pengen sukses itu sudah dibuktikan oleh orang-orang yang sudah sukses di HNI, itu namanya LED. Loyal Executive Director, sudah terbukti. LED itu ya kira-kira ya standar orang sudah dianggap sukses lah di HNI. Ya minimal ya, kalau BPG minimal 7 juta kan bisa buat beli beras ya Bu ya, berasnya 1 kintal bisa untuk iya, tetangga ya. Bisa ngirimi bapak ibu mertua ya, bisa berbagi tanpa bingung mau baginya dari mana, kan sudah ada lah. Caranya, aksinya itu cara kerja benar, cakep. Jadi kalau ngomong cakep itu maksudnya cara kerja benar. Nah cara kerja benar ini semuanya udah pada ngerti, cuma kadang detailnya suka lupa-lupa ingat atau nggak dikerjain. Maka cakep itu yang pertama, rumusnya itu adalah bangun 12 jalur, tapi fokus kepada 6 yang kokoh, prioritas. Jadi Bapak Ibu kalau kamunya banyak banget, tetap direkrut. Oh bukan rekrutnya 12 orang, rekrutnya sebanyak-banyaknya tanpa batas. Gak usah milih-milih. Oh itu anak orang kaya, oh ini kayaknya miskin. Gak usah kayak gitu. Karena nggak perlu kayak gitu. Ya, yang kelihatan belum punya disemangatin agar bisa mengentaskan kehidupannya. Yang sudah kaya, bagaimana semangat dia ini biar bisa berbagi lebih banyak lagi. Maka bangun 12 jalur bagi yang belum punya generasi 1 atau member di bawahnya langsung belum ada 12, genepin. Ya, jangan sampai suami atau istrinya belum member, jangan sampai kakak adiknya malah membernya orang lain karena keduluan atau karena nggak tahu, atau bahkan orang tuanya sendiri malah ikut orang lain, kan nggak enak banget ya. Ini yang pertama. Sekali lagi, bangun 12 jalur bukan berarti ngerebutnya 12, ngerebutnya sebanyak-banyaknya tanpa batas, tapi naruh di bawahnya langsung maksimal 12 saja. Nah kemudian prioritas fokus kepada 6, dikokohkan dari 12 yang tadi, kokohkan yang 6. Kenapa 6? Nanti saya jelaskan di belakang, agar bisa fokus bagi yang belum ED, fokus jadi ED. Ya, Mas Aziz sama? D. D. SD. D. D. Tadi udah 2 SM ya?
Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar bisa membangun 6 prioritas? Itu caranya itu adalah yang kedua itu benar-benar dikerjakan tanpa alasan. PCA itu minimal 10 kali. Nah, PCA itu pakai cerita aja, udah hafal ya Mas ya. P-nya itu pakai secukupnya dari ujung kepala ya sampai ujung kaki, sampo, sabun, ya semua kebutuhan di tubuh kita, tubuh suami atau istri, keluarga itu sudah dipakai. Jadi makainya itu secukupnya saja, jangan beli sabun sampai berkintal-kintal. Ya sabunnya ya cukup satu sendiri, istri satu, anaknya 5 ya sabunnya satu-satu, jangan barengan. Ya, tapi berapa kalau anak 5, istri 1 kan paling 7 sebulan, ya dikit lah. Dan itu bisa dipakai sebulan penuh, ya, sebulan penuh. Dan 600 poin itu. Iya, dan nggak perlu pakai lulur segala ya, karena sabunnya udah keren banget, udah keren. P, pakai secukupnya. C, cerita. Bapak Ibu sekalian, cerita itu beda dengan mengclosing atau orang harus gabung, atau juga bukan berarti jualan, karena HN itu bukan ngajak orang untuk jadi sales. Jadi yang namanya cerita itu ngomong nih, kayak saya buka mulutnya itu cerita. Jadi kalau ada yang Pak, saya udah ngomong, saya udah ngajak orang nggak mau member, nggak mau beli, bagus, Anda sudah memulai buka mulut, itu udah keren banget. Dan jangan gampang baper, jangan gampang mundur baru cerita ke 1 orang, 2 orang, 3 orang, belum 10 orang udah aduh susah ya kerjain ini. Kalau sehari 10, kemudian sebulan kalikan 30 jadi berapa ini? 300 orang yang kita datangi atau kita PCA-nya atau kita ceritain, katakanlah 10% saja dapatnya berapa? 30 orang ya? 30 orang banyak itu. Itu pun kalau cuma 10%. Tapi biasanya ini efeknya terus bersimultan ya. Jadi bisa jadi ceritanya bulan ini, orangnya baru gabung di bulan kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi jangan pernah berhenti. PCA pakai cerita dan A-nya aja kepada siapapun, jangan milah-milih, ketemu orang diajak. Tapi tentunya jangan ujuk-ujuk baru kenal langsung ditawari ini MAS, ini macam-macam, takut orangnya ya. Tapi yang penting cerita, ajak akrab dulu. Kalau dalam ilmu hipnotis itu frekuensinya disamain dulu ya. Pantulkan semua yang dia identitasnya dia. Bapak namanya siapa? Pak Adianto. Rumahnya mana? Purbalingga. Oh, Purbalingga, itu dipantulin. Kemudian bisa kalau ternyata sama, oh saya juga Purbalingga. Maka yang diajak ngomong akan, oh iya. Ketika banyak oh ya, banyak frekuensi yang sama, itu sudah awal dari hipnotis yang masuk. Ya. Nah, kalau udah, oh Purbalingga, oh saya juga Purbalingga, oh jadikan sama. SMA-nya di mana? SMA 1, oh saya SMA 2, beda dikit. Itu akan terjadi keakraban yang kemudian mudah untuk jadi terbuka. Oh jangan kerjaan nanti. Oh aku kerjaan pabrik kain. Oh Pak Adianto di mana? Oh saya di HNI. HNI siapa Pak Adi? Oh HNI adalah, karena dia nanya kita wajib jawab. Itu akan terjadi dengan lebih ringan. Jangan ujuk-ujuk ketemu orang kenalan. Tahu ini enggak? Mau ikut HNI enggak? Ya wedi, karena takut gitu. Baru kenal, namanya juga belum tahu, udah ditunjukin produknya, khawatir. Jadi insya Allah lah, nggak usah malu ya Mas Aziz ya, karena malu itu hanya ketika melakukan maksiat. Kalau HNI mengerjakan kebaikan, mengerjakan hijrah, mengerjakan yang mengajak orang jadi baik, itu nggak boleh malu ya, karena malu hanya boleh ketika akan melakukan maksiat, itu boleh malu. Tapi kalau ngerjain HNI cerita itu nggak boleh malu. Insya Allah. Yang ketiga cara kerja benar itu adalah HS atau home sharing seperti pada pagi hari ini. Prinsipnya sederhana, home sharing itu PCA cuma pesertanya lebih dari 2 gitu. Kalau PCA kan 2 orang ya. Kalau home sharing ya kayak gini. Karena lagi pandemi udah pakai online juga bisa. Sebarin link atau di Facebook live. Intinya banyak orang mendengar. Itu namanya home sharing. Berapa kali? Udah sekali aja seminggu. Tapi minimal jangan seminggu sama sekali gak pernah melakukan home sharing. Nah ini sudah proven, sudah terbukti.
Baik, yang terakhir yang keempat, ini yang sering kelewat, namanya follow up. Follow up itu tindak lanjut. Jadi kalau sudah pada direkrut jadi member, jangan kemudian dibiarin tidak ditanya kabar. Maksimal itu 2 kali 24 jam, ya. Itu ditanyain, dijapri, silaturahimi, gitu ya. Didatangi silaturahimi. Kemudian karena ini zamannya grup online ya, masukkan grup WA. Karena banyak yang orang sekarang pakai WA. Kalau belum punya WA, ya jangan dimarahin. Ya tetap dijapri pakai SMS, ya. Kalau rumahnya deket, dengan jaga jarak, dengan menjaga protokol kesehatan, ya tetap bisa didatangi, ya. Jarak jauh, gimana, baik, kan boleh. Nah, sehingga terjadi hubungan yang alami. Alami itu maksudnya gini, jangan sampai bapak ibu ngerebut orang, kemudian sering datang dan selalu nawarinya produk. Orang jadinya nggak suka karena ini dodolan, itu. Ini jangan sampai terjadi perasaan seperti itu. Maka follow up itu masukkan ke grup biar dapat testimoni, biar dapat cerita yang mindsetnya itu bisa percaya yang ini bapak ibu. Orang kalau sudah percaya yang 4-5 hal ini, maka untuk bisa action melakukan cakep itu akan lebih mudah terbuka. Tapi kalau belum mudeng yang percaya ini, suruh melakukan cakep ya masih berat. Apalagi hidupnya udah merasa damai, nggak punya utang, nggak punya beban hidup, diajak suruh sukses, lah wis cukup, dalam mending arep mati ya Bang Mending ya wis bebok. Udah cukup, merasa cukup dengan hidupnya. Ya tetap disemangati, Bu. Ini jadi amal jariah karena sesudah kematian kita ilmu yang manfaat. Ini kan ilmu yang manfaat itu akan terus bergulir, ya. Kalau banyak bonusnya, nah itu bisa buat tambah sedekah. Nah, gitu. Ada saja hot button, ya, tombol-tombol panas yang membuat orang itu klik untuk apa? Klik untuk mau ikut hijrah jika ini juga. Ini 4 rumus cakep yang gampang dihafal, tinggal bagaimana komitmen. Apa Bapak Ibu? Komitmen. Yang namanya komitmen itu katanya susah, tapi kalau kita sudah mengatakan susah dari awal ya akan terjadi betul-betul susah. Makanya kalau komitmen itu dari awal, bismillah, insya Allah bisa. Coba angkat tangan kanannya, ya. Sekarang nggak boleh pegang pundak ya. Ya, angkat tangan kanannya dan katakan saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini gampang, tinggal prakteknya. Nah, yang ketiga ini harus dibimbing dengan yang namanya doa. Ada salah satu doa, ya sudah 2 kali juga disampaikan. Ini salah satu saja. Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Amin. Nah, itu kira-kira doa yang kita berharap sukses dengan kehalalan, dengan dijauhkan dari yang jelek-jelek, biar bisnisnya itu dapat bonus yang halal, yang barokah, nggak ada kezaliman, nggak ada riba, nggak ada keburukan, dan kita minta dapat posisi yang terbaik menurut Allah. Allahumma amin. Nah, terus jangan lupa Bapak Ibu, kalau doa itu jangan cuma ya Allah takdirkan kesuksesan buat saya doang, buat istri doang, tapi bayangkan tim Bapak Ibu, masa sih ya Allah segera jadi. Amin. Pak Adianto, bayangkan saja ya, jangan ngomong Pak Adianto, bayangannya yang lain ya. Jangan keliru ya. Bayangkan sama namanya itu akan jadi bahasa kerennya itu mestangkung, ya. Semesta mendukung. Jadi hati-hati dengan mindset, hati-hati dengan pikiran, karena pikirannya teman banget. Bayangannya aziz betul, ya itu luar biasa. Karena malaikat akan menyampaikan ke ars, kemudian balik lagi kepada kita. Ya Allah balikin lagi. Kalau kita doain semua orang, jangan khawatir nanti balik ke kita semua. Nah itu keren banget kalau setiap kita itu saling mendoakan. Insyaallah 3 hal ini sederhana, tinggal kuncinya Bapak Ibu sekalian.
proven, sudah terbukti. Konsul sama mentor, jangan baperan sama mentor, karena mentor juga yang diurus bukan cuma Anda ya, tapi banyak yang lain. Tetapi yakinlah, tidak ada satu mentor pun yang tidak ingin Anda sukses. Semua mentor pasti ingin downline-nya sukses semua, cuma mungkin membagi waktunya yang belum sesuai harapan Anda. Maka Anda perlu belajar untuk memahami upline, memahami mentor, karena Anda juga adalah mentor upline-nya downline Anda. Jadi apa yang Anda lakukan, sikap Anda kepada mentor, maka itulah yang akan Anda dapatkan sikap-sikap dari para downline Anda. Itu sudah the law of attraction, hukum tarik menarik. Anda punya mindset, Anda punya karakter seperti apa, maka itu akan kembali kepada Anda. Demikian singkat dari saya pada semua dari Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.